Bismillahirrahmanirrahim. Al-salisu utawi kang nomor telu larangan maksiat lisan iku al-ghibatu ngrasani menggunjing. Fafaz mongko ngrekso sira jagalah lisanaka ing lisan sira, hendaknya kamu jaga lisanmu anha saking mengkuno ghibah dari menggunjing. Wal ghibatu ta ngrasani iku asyaddu luwih abot min salasina saking 30 apane zaniyatan perzinaan. Ngerasani menggunjing ya, kelihatannya remeh, tetapi sesungguhnya dosanya itu lebih berat dari 30 kali berzina ya. Ini hal yang harus kita jaga. Menggunjing ini kan menjadi biasa, padahal itu dosa besar. Wa kadzalika kaya mengkono asyaddu niku waradatu muqa fil khabari dalam hadis. Ada hadis yang mengatakan demikian. Wa ma'nal ghibati utai maknane ghibah, maknane ngerasani nggih. Yang dimaksud dengan ghibah, wa maknal ghibati utai maknane ngerasani ghibah iku antazkura yen to nutur sira, yen to nuturaken sira insanan ing menungso, insanan ing menungso bima kelan perkara yakrohu kang sengit sapa insan hu ing ma lau sami'ahu lamun ngrungu sapa mengkono insan hu ing ma. Dimaksud menggunjing itu menyebutkan kejelekan orang yang kalau dia dengar itu pasti dia tidak senang. Jadi kamu menyebut apa, ngerasani dan menyebutkan sesuatu yang jelek, yang kalau dia dengar pasti dia tidak senang, baik itu dengan lisan ataupun tulisan. Kalau dulu ngerasani pakai mulut karena belum ada handphone. Kalau sekarang ini ya bisa dengan WA, bisa dengan video ya. Kita memvideo orang sedang berbuat jelek, di-share, sama aja ya. Jadi ghibah saat ini lebih canggih. Kalau dulu ghibah itu kan cuma nyeritain, kamu melihat dia melakukan apa. Tetapi kalau saat ini kamu bisa pakai video, pakai rekam suara, pakai tulisan ya. Walaupun itu memang benar, tapi itu kan menunjukkan atau menampakkan kejelekan orang lain. Hendaknya dijaga ya. Jangan kita ini menjadi pihak yang menjelekkan orang lain ya. Baik itu dengan lisan atau tulisan ya. Baik yang kita sebut itu tentang kekurangannya itu di tubuhnya, atau kekurangan di pengetahuannya, atau kekurangan dalam perbuatannya, agamanya, rumahnya, mobilnya, apalah. Pokoknya kita menggunjingkan itu maksudnya menuturkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa itu istrinya jelek, atau anaknya nakal, atau kelambini suwe, atau apa ya yang dia gak suka kalau didengar orang ya. Itu namanya ghibah. Fa anta mongko ta sira iku murtabun wong kang ngrasani zalimun kang zalim. Maka kalau kamu menyebutkan itu ya, menyebutkan kejelekan orang tadi ya, dalam tubuhnya atau nasabnya atau kelakuannya, perbuatannya, agamanya, tubuhnya, rumahnya, apanya, pokoknya kejelekan orang yang kamu gunjing itu berarti kamu menggunjing. Wa in kunna senajan ono sira iku sodikon bener, walaupun kamu itu bener ya, karena bener itu disebut gunjing ya. Memang aja iya aku ketok itu ngerasani. Lo aja bener kok, iya bener itu ngerasani. Kalau nggak bener namanya memfitnah ya. Justru bener itu ngerasani.
Kamu menggunjing dia tadi diem-diem Nah, itu namanya menggunjing ya. Walaupun itu benar ya. Kalau kamu tidak benar itu namanya fitnah. Wa yakalan wadiyo sira wa ghibatal qurra'i lan ngerasani piro-piro ahli qiraah. Al mura'ina kang padha riya kabeh. Al mura'in orang ribah, orang qurra pada zaman dahulu itu kan profesi itu ahli qiraah. Ya kalau sekarang ya mubalik lah. Pokoknya orang yang banyak penampilan yang dianggap itu riya, pameran. Al mura'in ya. Kang padha riya kabeh. Artinya ngerasani orang itu kalau yang dirasani ulama itu lebih jelek lagi. Ya orang yang digunjingkan bisa siapapun, tapi menggunjingkan ulama, qurra itu ahli qiraah, ahli baca Quran, itu lebih jelek, artinya lebih parah. Wa utai mengkono niku wau putih. Wa utawi mengkono napa niku ghibah wae. Iku antufima yen to aweh faham sira al maqsuda ing perkara kanten maksud min ghairi tasrihin saking tanpa mertelaaken. Fadaqul mongko ngucap sira aslahullah. Aslahu muga bagus ing wong sapa Allah. Faqad sa'ani temen nyusahaken ni ing ingsun wa ghammani lang nyusahaken ing ingsun apa ma perkara jarok kang lumaku apa ma alihi ing atase fulan. Maksudnya begini lah. Bisa jadi menggunjing itu dengan bahasa seakan-akan kamu menyebutnya dengan nada menyayangkan. Sayang sekali ya si anu itu kok nah. Tetapi itu kan tujuannya menggunjing, memberitahu bahwa dia berbuat Walaupun bahasanya itu dengan seakan-akan mendoakan atau seakan-akan memprihatini, tetapi tujuannya itu kan memahamkan orang bahwa dia melakukan Umpamanya ya kalau zaman dulu ada kiai masuk Golkar, itu kan dianggap aib, masuk partai Golkar. Terus kamu beri komentar, kasihan kiai itu masuk Golkar, santrinya habis. Nah seperti itu kan termasuk memberitahukan bahwa dia masuk Golkar umpamanya. Contoh pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini umpamanya kasihan ya kiai ini pokoknya menyampaikan pada orang bahwa dia melakukan sesuatu yang kita sayangkan. Kelihatannya menyayangkan tapi kan maksudnya memberitahukan pada orang. Fanas alu mongko nyuwun isun Allah Ta'ala ayyuslahana ing bagusi sapa Allah na ing kita wa iyyahulan ing mengkono fulan atau muktab niku. Fa inna hadza sunaikila ucapan iku jama'a ngumpulaken apa hadzal qaul baina khabithaini antarane perkara loro dua hal yang buruk. Ahadu muti salah suci ne khabithaini ikwal ghibatu ngerasani. Idza hasalan likane hasil bihi kan mengkono qaul apa at-tafahumu amri faham. Wal akhiru kang liya iku tazkiyatun nafsi muji awak dhewe diri sendiri. Wa sanaulan ngalem-ngalem an aliha ing si nafsi bitaharruji kelawan rumongdat ngrasa abot merasa prihatin. Jadi bahasa menggunjing ini tidak selalu dengan bahasa vulgar. Bisa jadi orang itu menggunjing dengan bahasa sindiran. Yang di sini dicontohkan Imam Ghazali, umpamanya orang itu mengatakan kasihan si fulan, dia itu begini begitu begini umpamanya. Dia mengatakan kasihan seakan-akan dia betul-betul kasihan. Tapi tujuannya kan dia itu ingin mengatakan bahwa si fulan itu telah melakukan satu kesalahan. Yang kedua, dirinya merasa lebih baik dari dia. Semoga kita tidak ikut-ikut ya, dia itu melakukan begini begitu. Loh, ini kan juga ngerasa nih. Karena apa? Satu, kita itu menyebutkan kejelekan dia. Yang kedua,
kita ini merasa lebih baik dari mereka. Nah, itu termasuk ngerasani yang tidak tampak. Jadi ada orang itu ngerasani dengan bahasa langsung. Anu ya, kamu tahu nggak? Tadi saya lihat anu gonceng anu di anu nah itu ngerasani. Itu kamu tahu nggak, si itu ternyata tiba-tiba anu kelihatannya anu ternyata anu lah, itu ngerasani. Ini ngerasani yang langsung. Ada juga ngerasani yang tidak langsung dengan bahasa kasihan ya, si anu itu terjebak dalam anu terus ya semoga kita itu tidak anu. Loh itu kan ngerasani juga ya. Kalau kamu mau mengingatkan kan ingatkan, nggak usah dirasani begitu. Pokoknya kalau ada kiai itu apa melakukan apa ya kan tidak perlu digunjingkan ya. Tidak perlu menggunjing ya. Kalau memang kita perlu memberi nasihat ya sampaikan aja. Menggunjingkan itu boleh kalau memang itu tujuannya memang betul-betul untuk nasihat. Seperti ada perampok ditembak mati, namanya Kusni Kasdut. Maka orang mengatakan jangan merampok nanti ditembak seperti Kusni Kasdut. Nah itu boleh. Karena apa? Dia memang melakukan kejahatan secara nyata, sehingga dia tidak sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ada orang itu sembunyi, umpamanya dia sembunyi-sembunyi apa? Ada tetangga kecantol sama Mbok Rondo, umpamanya. Itu kan nggak usah digunjing, kasihan ya. Dia itu kecantol sama Mbok Rondo. Ya kalau memang kamu kasihan ya datangi, jangan begitu, selesai. Jangan dicerita-ceritakan pada orang lain. Wa bundiwau wa taharruji wa ngrasa abot wa sholahi kang luwih bagus ya. Jangan kita terjebak dalam bahasa yang seperti itu, kata Imam Ghazali, seakan-akan mengatakan kasihan pada orang tapi tujuannya untuk memuji dirinya sendiri. Saya tidak begitu. Tujuannya yang begitu. Dia itu jelek. Nah, itu jelek. Menggunjing dan masih maki orang. Lakin ingkana tapi lamun ono apa maksuduka maksud siro min qaulika sanging pengucap siro rupane aslahullah taala iku adua undungo. Tapi kalau kamu tulus mendoakan yofat mongko ndongakno sira lahu maring wong fisirin dalam rahasia, ndak usah diomongkan pada orang. Wa ini dalam tamam talamun susah sira bisa babi kan sebabnya mengkono syakhs, dengan sebab orang tadi ada orang berbuat salah kita merasa prihatin ya. Kalau kita memang itu mendoakan ya mendoakan, tidak usah cerita orang. Kalau kamu memang prihatin ya gak usah diceritakan orang. Wa ini tamam talan lamun napa niku wau susah sira prihatin sira bisa bilang sebab ngkudu sahas fa alamatu mengko alamat ihtimam iku annakan sira iku laturidu orang ngarepaken sira fadhihatahu ing kawaleh-walehe mengkono sahas wa idhar aibi lan mertelaken cacate mengkono sahas wa fi idhari kanan iku indal oleh mertelaken sira al-ghammu utawi nyusahaken bi aibi kelan idharika al-ghammah ing kesusahan bi aibi kelan celane mengkono sahas wong iku idharu ta'ibihi mertelaaken nyacat ing mengkono sahas niku. Jadi jangan kamu berlagak apa itu prihatin, tetapi sebetulnya substansinya kamu itu menghina ya, ini ngerasani yang tidak sadar. Contoh ya, Imam Ghazali mengatakan ada orang umpamanya berbuat kesalahan, terus kemudian malah kamu ceritakan pada orang lain, kasihan ya si anu itu, prihatin saya, dia itu lo tadi saya lihat nyolong, muka-muka kita itu nggak seperti dia, muka-muka dia tobat. Loh ini kan kelihatannya seperti prihatin, seperti mendoakan, tapi kan maksudnya apa? Nunjukkan pada orang bahwa dia tadi mencuri kan. Nah itu ngerasani gitu. Kalau memang kamu ingin mendoakan ya nggak usah diomongkan orang. Kalau memang kamu ingin prihatin kelakuan dia itu, ya omongi dia, katakan, hei kamu jangan nyolong. Nah, jangan malah kamu ceritakan pada orang lain dengan nada seakan-akan kasihan. Nah seperti itu tidak boleh ya. Wayak fikalan nyukupi ka ing sira apa nizajiron perkara kang nglarang nyegah anil ghibati sangge ngrasani
Apa qaulu dawi Allah Ta'ala rupane wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala yaghtab lan ojo ngrasani sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian kang liya. Jadi jangan saling menggunjing, jangan saling nyebut kejelekan orang lain. Ya manusia ini kalau dicari jeleknya pasti ada, namanya manusia. Ya ada baiknya ada jeleknya. Ayo hibu ana ta demen sapa hadukum salah suci sira kabeh ayak kula ing yen to mangan sapa ahad lah ma'akhihi ing daginge sedulure ahad maitan halimati. Fakarih tumuh mongko padha sengit sira kabeh ing mengkono aklu. Kalau kamu mau menggunjing orang, itu Al-Quran mengatakan sama dengan kamu makan dagingnya, daging temanmu, bangkainya. Kamu makan bangkai temanmu pasti kamu tidak senang. Artinya kalau kamu menggunjing orang, itu sama dengan kamu makan bangkainya, bangkai orang yang meninggal. Faqad syabbahaka, temen nyerupaaken kaing sira. Allah menyamakan sapa Allah bi aklilah mil maitati kelawan mangan dagingi batang. Allah menyamakan menggunjing itu sebagai makan daging bangkai. Artinya ini menunjukkan betapa buruknya menggunjing itu. Bahwa harga diri orang, kehormatannya itu seperti dagingnya. Seseorang itu kalau dicokot dagingnya kan sakit. Kamu digigit dagingmu ya pasti sakit. Artinya kamu menggunjing orang itu menyakiti dia, seperti kamu makan dagingnya. Artinya betapa menunjukkan menggunjing itu sesuatu yang sangat dilarang, sangat buruk. Fama azdaroka mongko utai perkara azdaroka kang dadi akan patut ka ing sira. Sangat patut sekali antak tarisa yen to ngedoi sira minha sange mengkono ghibah. Wa yamlaukan lan nyegah ka ing sira an ghibatil muslimin sange ngrasani wong Islam apa amrun perkara tau tafakkar talamun mikir sira fi dalam amar wa temun amr iku antan zura yen to ningali sira fi nafsika ing dalam awak sira hal fika ana ta iku ing dalam sira aibun ta cacat zahirun kang pertelo au batin untuk kang batin kang samar wal anta ana ta sira iku muqarifu maksiatin wong kang lakoni maksiat siron ing dalam tingkah siri rahasia ujaran atau tingkah terang-terangan supaya kamu nggak menggunjing orang. Imam Ghazali mengatakan hendaknya kamu pikir apa? Apakah kamu itu punya celah atau tidak? Dirimu itu loh apakah bersih dari celah, baik tampak atau yang tidak tampak? Apakah kamu itu nggak pernah melakukan dosa, baik nyata atau tidak nyata? Artinya kalau kamu melihat kesalahan orang, kejelekan orang melakukan maksiat, itu kembalikan pada dirimu sendiri. Seandainya kamu digunjing kesalahanmu, toh kamu juga tidak senang. Faida araf tanal kani wurus siro dalika ing mengkono aib min nafsika sange awadi siro. Fa'lam mongko weruh siro ana azzausu apese wong anitana zuhi saking bersiakan menghindar amma saking perkara nisbatu kang utai nisbate ma ilaihi maring wong iku kaadzika kaya apese wong wa udhrulan udhure mengkono wong insan iku ka udhrika kaya udhur sira. Maksudnya kalau kamu juga tidak bisa menghindari dosa ya. Kita ini kan pasti ada dosa. Kita ini kan masih melakukan dosa. Kita ini jujur pasti punya salah, punya pernah melakukan maksiat. Kalau kita memperhatikan kesalahan orang, perhatikan bahwa kita juga punya kesalahan. Artinya kalau orang lain berbuat salah, kamu juga berbuat salah. Orang lain punya mata, kamu juga punya mata. Artinya kamu lihat kesalahan orang, mungkin orang lain juga melihat kesalahanmu ya. Seperti kamu tidak bisa bersih dari dosa, begitu juga orang lain. Selama dia masih bernama manusia, tentu dia tidak bisa bersih dari dosa. Artinya jangan menganggap orang dosa, orang buat salah itu
sedemikian buruk, terus kamu cerita-ceritakan. Padahal kamu juga punya kesalahan gitu. Jadi bayangkan kalau orang yang berbuat dosa itu dirimu, kan kamu juga masih berbuat dosa. Ngapain kamu nyebutkan kesalahannya orang ya. Wa kama takru oleh sengit sira antaf tuftadhu hayan den oleh-olehaken sira. Seperti kamu tidak suka ditertawakan, digunjingkan, wa tuzkarulan den tutur apa buka pira-pira celo sira, fa idza fa huwa mongko te wong ik aidon halimane iku yakruhu sengit sapa wong ing mengkono ifdhah niku. Fa in satar tahu lamun nutupi sirahu ing aib, satara mongko nutupi sapa Allah alika ing sisira, baka ing pira-pira kesalahan sira. Kalau kamu kejelekanmu tidak ingin digunjing, ya kamu jangan menggunjing kejelekan orang lain. Kalau kamu mau menutupi kesalahan orang, kesalahanmu juga akan ditutupi oleh Gusti Allah. Wa in fadhahtahu lamun meleh-melehaken sira ing wong, tapi kalau kamu tertawakan, kamu gunjingkan, kamu bully, ya sebaliknya Allah akan memperlakukan seperti itu. Salatullah mongko nguasaaken sapa Allah, Gusti Allah, al-sinatan ing pira-pira lisan, haddadan pira-pira kang landhep, yamzaquna kang yumazzikuna kang nyuwek-nyuwek apa mungkono al-sinah ardoka ing kehormatan sira, kemuliaan sira fil akhirati dio fit dunya ing dalam dunya summa yafdhahuka nuli meleh-melehaken ka ing sira sapa Allah fil akhirati dalam akhirat ala ruusil khalaiqi ing sing pira-pira ngarepe makhluk yaumal qiyamati ala ruusil khalaiqi yaumal qiyamati dalam dino kiamat. Kalau kamu menyadari bahwa dirimu punya salah, dirimu juga masih berbuat dosa, maka kamu harus sadar jangan menjelek-jelekan orang lain yang berbuat salah. Ya dinasihati, dituturi, dihentikan, tapi jangan dibully. Kalau kamu membuli, menyiarkan kejelekan orang, seperti itu kamu akan dibalas. Allah akan menyuruh orang yang melakukan yang hal sama pada dirimu. Itu di dunia, dan di akhirat juga kamu akan dipermalukan oleh Gusti Allah. Kesimpulannya, janganlah kamu suka bicarakan orang lain. Kesimpulannya balik nang awakmu dewi. Dirimu sendiri bersihkan, dirimu sendiri jadikan baik. Jangan sibuk ngurusi kejelekan orang lain. Urusi kejelekanmu sendiri, jangan sibuk mengurus kejelekan orang lain. Urusi perbaikan dirimu, jangan sibuk memperbaiki orang lain. Tapi kamu punya kewajiban, kalau memang kamu tahu ya hentikan. Dia berbuat salah, cegah. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.